Martial Pick Bab 764. Aku paling membenci kalian manusia. Yang Kai dibawa kembali ke penjara yang lembab dan gelap dan dimasukkan ke sel baru. Di dalam sel ini ada sosok lain dengan ekspresi suram di wajahnya, duduk meringkuk di sudut, menangis pelan. Setelah mendengar gerakan dari depan selnya, orang ini mendongak dan dalam sekejap wajah cantiknya bersinar saat dia berteriak lembut, "Yang Kai." Saat dia berbicara, dia dengan cepat melompat berdiri dan bergegas ke arahnya sambil memeriksanya dengan hati-hati, segera menemukan bahwa dia pada dasarnya telah pulih dari luka-lukanya, membuatnya tercengang. Anlinger dipisahkan dari Yang Kai dan dibawa ke sini beberapa hari yang lalu. Dia, seperti orang lain, mengira bahwa setelah menderita luka yang begitu parah, Yang Kai akan lumpuh secara permanen, bahkan yang lebih buruknya, mati. Tidak pernah dia mengharapkan pria itu muncul di hadapannya begitu cepat dan dalam kondisi yang baik. Yang Kai meliriknya dan memberi isyarat dengan matanya agar dia tetap diam. Hanya setelah dua penjaga di luar pergi, dia membawanya ke sudut sel. "Apa kamu baik-baik saja?" Yang Kai meliriknya dan menemukan bahwa selain matanya bengkak karena menangis, pakaian dan wajahnya masih rapi. Anlinger menggelengkan kepalanya, "Aku baik-baik saja, mereka tidak melakukan apapun padaku, bagaimana denganmu?" "Aku baik-baik saja," Yang Kai menyeringai. "Di mana tempat ini? Apa kamu tahu siapa orang-orang itu? Mengapa mereka memenjarakan kita sebagai tahanan?" Anlinger bertanya dengan penasaran. "Aku tidak sepenuhnya yakin, yang aku tahu adalah bahwa mereka tampaknya bukan manusia dan bahwa mereka memiliki semacam dendam yang mendalam dengan ras iblis." Yang Kai melihat sekeliling ke sel-sel yang berdekatan di mana sejumlah pasang mata penasaran menatapnya dan Anlinger, masing-masing orang di belakang mata ini mengeluarkan aura iblis samar. Orang-orang ini seharusnya adalah anggota ras iblis yang ditangkap dan dibawa ke sini. Keluar dari mulut serigala dan masuk ke sarang harimau. Anlinger mendesah, ekspresinya cukup jelek. "Paling tidak bibinanmu tidak akan bisa menemukan kita untuk sementara waktu." Yang Kai duduk dan berkata. Dibandingkan dengan dikejar oleh saintis dari Nine Heaven Holy Land generasi sebelumnya, tempat ini tampak lebih aman, setidaknya untuk saat ini. Mendengarkan kata-kata Yang Kai, suasana hati Anlinger menjadi sedikit lebih baik. Dia juga duduk di sebelah Yang Kai dan membungkuk di sampingnya. Yang Kai tidak memperdulikan tindakannya dan malah memfokuskan perhatiannya pada orang-orang ras iblis di sekitarnya. Orang-orang ini pastinya dengan ki iblis dan divine sense mereka tersegel. Tetapi bahkan jika tidak di tempat ini, di mana udaranya kaya akan energi atribut yang ki iblis, mereka akan menerima tingkat penekanan yang besar. Jumlah anggota ras iblis yang ditahan di sini berjumlah setidaknya selusin orang, dan ranah kultivasi mereka berbeda-beda. Adapun tingkat kekuatan mereka, Yang Kai tidak tahu. Dengan laut pengetahuannya yang masih tersegel, dia tidak berani menggunakan divine sense untuk memata-matai orang lain. Saat Yang Kai sedang mengamati tetangganya, seorang pria tiba-tiba datang ke selnya. Mata Yang Kai menyipit saat dia memeriksa pria ini. Yang Kai baru saja melihat pria ini di aula, dia sebelumnya duduk dalam posisi yang relatif tinggi dan mungkin bisa dihitung sebagai salah satu master di tempat ini. Pria itu berdiri di luar sel dan menatap Yang Kai dengan acuh tak acuh. Sesaat kemudian, sejumlah lainnya juga muncul. "Buka selnya." Orang yang memimpin memberi perintah salah satu penjaga yang dengan segera membuka pintu sel. Orang-orang yang baru saja tiba masuk dan aroma yang menggoda memenuhi sel. Yang Kai kagum karena dia menemukan bahwa orang-orang ini benar-benar membawa nampan berisi makanan lezat yang ditata dengan indah serta beberapa kendi anggur. "Bocah, anggap dirimu beruntung. Pemimpin kami telah memberitahu kami untuk menjagamu dengan baik." Pria yang memimpin itu mendengus dingin, melambaikan tangannya dan mengirimkan semburan teruki ke arah Yang Kai. Saat berikutnya, Yang Kai merasakan semua segel di tubuhnya menghilang dan terukinya sekali lagi mulai mengalir melalui meridiannya, kekuatannya dengan cepat pulih. Namun, Yang Kai tidak melakukan tindakan tergesa-gesa. Pihak lain begitu saja membuka segel terukinya, jelas karena dia tidak merasa khawatir Yang Kai mencoba untuk melarikan diri atau bahkan mencoba menyakitinya. Nampan makanan dan minuman diletakkan di depan Yang Kai sementara pria yang memimpin berdiri dan mengawasi dengan acuh tak acuh. "Apa artinya ini?" Yang Kai mengerutkan kening. Orang-orang ini tiba-tiba membawakannya makanan enak dan anggur berkualitas dan kemudian melanjutkan untuk membuka segel teruki dan energi spiritualnya. Perilaku yang tidak bisa dijelaskan tentu saja membuat Yang Kai merasa waspada. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Tidak ada.
Pria itu mencibir, perlahan berjalan mendekat dan membuka tangannya, memperlihatkan buah kuning pucat seukuran kepalan tangan kecil. Saat buah ini muncul, Yang Kai merasakan energi atribut yang di sekitarnya menjadi lebih kuat dan aroma harum melewati hidungnya. Alisnya terangkat, Yang Kai menatap lekat-lekat pada buah ini. Bahkan setelah menawarkan ini padamu, caramu bertindak masih dipenuhi dengan kecurigaan, cepat makan. Pria itu melemparkan buah itu dan Yang Kai menangkapnya, menatap bolak-balik antara buah dan wajah pria itu dengan curiga. Pria yang memimpin tidak lagi mengatakan apa-apa dan hanya berbalik dan pergi dengan anggota klannya. Sesaat kemudian, kelompok itu menghilang. Yang Kai duduk termenung, tidak memakan buah di tangannya atau menyentuh makanan di depannya, tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, dari sel di sebelah kirinya, sebuah tawa aneh terdengar, "Bocah manusia, keberuntunganmu tidak buruk, kamu benar-benar mendapatkan makanan yang enak sebelum kamu mati, sepertinya bajingan itu sedikit menghargai kamu." Alis Yang Kai berkerut saat dia melirik ke sumber suara itu, tetapi cahayanya terlalu redup baginya untuk mengatakan seperti apa pria ini. Matanya sedikit menyipit sebelum kembali santai. Yang Kai tertawa ramah dan bertanya, "Teman, semua orang di sini berada dalam kesulitan yang sama, apakah ada kebutuhan untuk saling mengejek? Apakah kamu mau ini?" "Tidak, semoga beruntung untukmu." Pria itu dengan tegas menolak tawaran Yang Kai dan kemudian berhenti berbicara. "Apakah itu diracuni?" Anlinger bertanya dengan gugup. "Kamu terlalu banyak berpikir." Yang Kai menggelengkan kepalanya. Jika orang-orang ini benar-benar ingin membunuhnya, mereka tidak perlu menggunakan trik kecil seperti itu. Dari kekuatan yang mereka tunjukkan, mereka pasti memiliki kemampuan untuk membuat Yang Kai dan Anlinger mati seketika. Mengapa harus membuang-buang makanan enak hanya untuk meracuni mereka? Selain itu, meskipun Yang Kai tidak mengetahui apa itu, buah yang dia berikan terakhir jelas merupakan sesuatu yang luar biasa. Setidaknya, buah ini adalah bahan peringkat atas kelas roh yang mengandung Yang Qi yang sangat kaya. Satu buah seperti itu sudah cukup bagi seseorang dengan ranah kultivasi Yang Kai untuk memulihkan dirinya sepenuhnya. "Makanlah, tidak ada yang salah dengan itu." Yang Kai tersenyum dan memasukkan salah satu piring ke tangan Anlinger. Setelah truki dan energi spiritualnya disegel dan menghabiskan beberapa hari hidup dalam ketakutan, Anlinger benar-benar perlu mengisi kembali kekuatannya, jadi dia segera menerima dan mulai makan. Yang Kai juga mulai menjejali mulutnya, dengan cepat menyapu semua yang ada di depannya, bahkan tidak membiarkan biji buahnya tersisa, menelannya secara langsung, menambahkan beberapa tetes yang likuid kedantiannya dalam prosesnya. Selama beberapa hari berikutnya, orang-orang akan datang dan mengantarkan makanan ke sel Yang Kai, yang semuanya merupakan makanan lezat surgawi. Yang Kai sudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru ini dan setelah beberapa hari terakhir ini, tidak hanya lukanya benar-benar sembuh, kekuatannya juga sedikit meningkat. Tempat ini hanyalah surga kultivasi untuk seni rahasia Tru Yang. Kapanpun Yang Kai dan Anlinger menerima makanan ini, orang-orang ras iblis di kedua sisi sel mereka, menjadi sangat tidak bahagia. Mereka semua adalah tahanan di penjara yang sama, tetapi perlakuan berbeda yang mereka terima, seperti surga dan bumi, menyebabkan mereka semua bertanya-tanya hubungan seperti apa yang dimiliki Yang Kai dengan klan yang menempati dunia kecil misterius ini. Di sel di sebelah kiri, ras iblis yang pertama kali berbicara dengan Yang Kai mengira yang terakhir akan segera dibunuh, tetapi setelah beberapa hari, tidak hanya orang-orang di sini tidak mencoba membuat masalah dengannya tetapi malah terus menawarkan berbagai manfaat, membuatnya hampir tidak bisa berkata-kata. Kira-kira 5 hari kemudian, Yang Kai, yang sedang bermeditasi di selnya tiba-tiba merasakan fluktuasi energi atribut yang menjadi tidak stabil di udara, tampaknya memancar dari suatu tempat di kejauhan. Mengerutkan alisnya, Yang Kai mencoba memeriksa apa yang sedang terjadi, tetapi tidak bisa menemukan sesuatu yang berguna. Di sisi lain, orang-orang dari ras iblis di semua sel semuanya mengenakan ekspresi bermartabat. Segera setelah mereka merasakan fluktuasi energi yang aneh ini, semuanya terdiam saat kegelisahan memenuhi udara, seolah-olah fluktuasi energi ini menandai datangnya suatu jenis bencana. Apa yang terjadi pada mereka? Anlinger membungkuk lebih dekat ke Yang Kai dan berbisik. Yang Kai menggelengkan kepalanya, ekspresinya juga menjadi serius. Gemerincing langkah kaki segera terdengar saat sejumlah orang bergegas ke dalam penjara dari luar dan segera menangkap sejumlah orang dari ras iblis, menyeret mereka menendang dan terdengar teriakan dari sel mereka.
Tetapi dengan kekuatan mereka sepenuhnya tersegel, tidak mungkin orang-orang dari ras iblis ini bisa melawan secara efektif dan segera mereka semua dirobohkan dan dibawa keluar. Setelah menyeret para tahanan ini keluar, pintu sel dikunci lagi. Mereka yang masih tinggal mulai berteriak-teriak dan mengutuk tapi jelas tidak ada yang menanggapi mereka. Cukup, kalian semua diam, menurutmu berteriak ada gunanya di sini. Di sel di sebelah kiri Yang Kai, pria ras iblis yang telah berbicara dengan Yang Kai sebelumnya, memanggil. Segera setelah itu, semua orang terdiam. Melihat ini, Yang Kai melirik pria ini dengan rasa ingin tahu. Rupanya orang ini memiliki semacam kedudukan dan wibawa di antara anggota dari ras iblis yang lain di sini atau mereka tidak akan dengan mudah mematuhinya. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, fluktuasi energi yang tidak stabil berangsur-angsur mereda dan akhirnya memudar. Suasana hati yang suram menyelimuti penjara karena semua orang dari ras iblis di dalam menjadi sangat bersemangat. Mata Yang Kai berkedip saat dia berpikir bahwa para tahanan ini seharusnya tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa informasi berguna dari mereka jika dia bisa membuat mereka berbicara. Sehari kemudian, seseorang sekali lagi membawakan makanan dan anggur, tapi kali ini Yang Kai tidak langsung memakannya tetapi malah membawa sebotol anggur ke pria dari ras iblis di sebelah kirinya dan berkata dengan nada seramah mungkin. Apakah kamu ingin berbagi minuman? Anggur ini tidak terlalu buruk. Di tengah kegelapan, sepasang mata perlahan terbuka dan menatap Yang Kai, sesaat kemudian dengusan terdengar, mengungkapkan rasa jijik dan cemoohan. Meskipun aku manusia dan kamu adalah iblis, dan hubungan antara dua ras kita tidak pernah bersahabat, tapi di tempat asalku kami memiliki pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Bagaimana menurut kamu? Yang Kai melanjutkan usahanya untuk membujuk pria ini. Sebagai tanggapan, pria itu perlahan menarik kembali cibirannya dan merenung sejenak sebelum berkata, kalian manusia terkenal karena pengkhianatanmu, tapi setidaknya kamu tidak terlihat terlalu menyebalkan. Sambil berkata demikian, dia berdiri, berjalan ke tempat kedua sel bertemu, duduk dan mengambil kendi anggur dari tangan Yang Kai dan meminumnya. Beberapa napas kemudian, setelah melihatnya meneguk anggur, Yang Kai menyerahkan lagi kendi anggur ke pria ini. Melihat dia bertindak begitu patuh, pria dari ras iblis tidak bisa menahan untuk mengangguk sambil mencibir dengan jijik, aku paling membenci kalian manusia, kalian semua bertindak seperti budak untuk mereka yang lebih kuat dari kalian, namun membanggakan diri dengan sombong di depan mereka yang lebih lemah dari kalian, sekelompok penjahat dan penipu. Hehe, Yang Kai tidak marah dan hanya menyerahkan kendi anggur lain, minum dulu, kita bisa bicara nanti. Bersambung.